Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga tetap sehat ya. Meskipun di tengah pandemi corona ini, kita harus tetap menjaga kesehatan dengan menaati protokol kesehatan, yakni 3M. Apa itu? Yang pertama, memakai masker, kemudian mencuci tangan atau memakai hand sanitizer, kemudian menjaga jarak. Perkenalkan, nama saya Hoiratul Zahro, yakni guru dari SD Wahidiyah Gondang Legi. Di sini Bu Hoir akan menerangkan materi kelas 4, tema 5, subtema 2, pahlawanku, kebanggaanku. Jadi di sini kita akan belajar tentang IPA, yakni menerapkan sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan. Kemudian menyajikan laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat cahaya. Kemudian IPS, yakni mengidentifikasi kerajaan Hindu atau Buddha atau Islam di lingkungan daerah setempat serta pengaruhnya pada wilayah sekitar. Kemudian menyajikan hasil identifikasi kerajaan Hindu atau Buddha atau Islam di lingkungan daerah setempat serta pengaruh pada kehidupan masyarakat masa kini. Kemudian bahasa Indonesia, membandingkan hal yang sudah diketahui dengan yang baru diketahui dari teks non-fiksi, yakni teks yang nyata atau dari cerita yang nyata, contohnya seperti cerita pahlawan. Kemudian menyampaikan hasil membandingkan pengetahuan lama dengan pengetahuan baru secara tertulis dengan bahasa sendiri. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu siswa mampu mengetahui sifat-sifat kepahlawanan yang dimiliki Sultan Hasanuddin dan menjelaskannya. Kemudian siswa mampu memahami bagaimana cara menghargai jasa para pahlawan. Kemudian, siswa mampu memahami dengan baik sifat pemantulan cahaya. Kemudian, siswa mampu memahami informasi tentang perjuangan raja-raja pada masa kerajaan Islam, Hindu, Buddha, serta peninggalan-peninggalannya dan pengaruhnya terhadap wilayah sekitar lebih lanjut. Baiklah anak-anak, jadi Bu Hoir kasih tahu, kemerdekaan Indonesia tidak akan terjadi tanpa adanya pengorbanan dan jasa dari para pahlawan. Untuk itu kita harus menghargainya. Dengan cara apa? Yakni dengan cara mengisi hal kemerdekaan dengan hal-hal yang positif. Contohnya seperti belajar. Mengapa belajar menjadi salah satu cara untuk menghargai jasa para pahlawan? Karena dengan belajar kita akan menambah wawasan dan mengetahui sejarah tentang kepahlawanan mereka. Nah, di sini untuk yang pertama, Bu Hoir akan mengajak kalian membaca. Bacalah teks bacaan Sultan Hasanuddin yang ada di buku siswa kalian masing-masing. Sultan Hasanuddin, siapakah Sultan Hasanuddin? Sultan Hasanuddin ialah raja dari kerajaan Islam Goa Talo di Makassar, Sulawesi Selatan. Oleh Belanda ia dijuluki sebagai ayam jantan dari timur. Kenapa? Karena kegigihan dan keberaniannya melawan Belanda. Ia membela kepentingan kerajaannya dan kepentingan rakyatnya dengan gigih. Ia berusaha menegakkan kedaulatan dan memperluas wilayah kerajaan. Ia berhadapan dengan Arung Palaka, yakni Raja Bone yang dibantu oleh Belanda. Nah, Sultan Hasanuddin dikenal arif dan bijaksana. Beliau merasa sedih karena harus bertempur melawan keluarga sendiri. Siapa? Yaitu Arung Palaka Latenri Tatato Erung yang sudah seperti saudara kandung sendiri. Sultan Hasanuddin mempertimbangkan bahwa pertumpahan darah di kalangan orang Makassar dan Bugis harus segera dihentikan. Sultan Hasanuddin berusaha menggabungkan kekuatan kerajaan-kerajaan kecil di sekitar kerajaannya untuk melawan Belanda. Karena perjuangannya dan jasa-jasanya, nama Sultan Hasanuddin diabadikan sebagai nama jalan dan universitas di Makassar, Sulawesi Selatan. Pemerintah bahkan menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Sultan Hasanuddin. Setelah wafat, Sultan Hasanuddin dimakamkan di Kompleks Pemakaman Raja-Raja Goa di Sulawesi Selatan. Kompleks pemakaman raja-raja merupakan peninggalan sejarah yang perlu dijaga kelestariannya karena kompleks pemakaman ini dijadikan objek pembelajaran sejarah bagi bangsa Indonesia. Nah, berdasarkan teks yang kita baca tadi, apa yang kamu ketahui tentang Sultan Hasanuddin? Apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang Sultan Hasanuddin? Kemudian tuliskan jawabanmu pada tabel yang ada di buku siswa kalian masing-masing. Dari perjuangan Sultan Hasanuddin,
Kita belajar tentang keberanian dan kegigihan dalam melawan tindakan yang salah dan sewenang-wenang. Sultan Hasanuddin berusaha melawan kesewenang-wenangan Belanda. Perjuangan beliau layak diteladani dan diberi penghargaan. Berbagai peninggalan Sultan Hasanuddin juga perlu terus dilestarikan sebagai pelajaran bagi generasi berikutnya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Nah, bagaimana cara kalian menghargai jasa para pahlawan? Tuliskan jawabanmu pada kolom tabel yang ada di buku siswa kalian masing-masing. Sebelum kita melakukan percobaan, masih ingatkah kalian dengan sifat-sifat cahaya yang telah diterangkan pada subtema 1? Ya, betul. Yakni yang pertama sifat cahaya yaitu cahaya merambat lurus. Kemudian cahaya bisa dipantulkan. Cahaya lagi. Ya, betul. Sifat-sifat cahaya yaitu yang pertama, cahaya merambat lurus, kemudian cahaya dapat dipantulkan, dan juga cahaya bisa dibiaskan. Kita akan melakukan percobaan lebih lanjut menggunakan cermin agar kalian lebih memahami bagaimana proses pemantulan cahaya itu sendiri. Amatilah gambar di samping. Amati pula gambar yang ada, gambar skema pantulan cahaya yang ada di sebelahnya. Di situ ada gambar anak-anak sedang membuat kode dengan menggunakan cermin yang dipantulkan. Kemudian di situ ada skema pantulan cahaya. Jika cahaya dipantulkan ke bawah, ia akan merambat lurus. Nah, kemudian ikutilah langkah-langkah percobaan yang ada di buku tema kalian masing-masing. Setelah selesai, setelah mendapat hasilnya, tuliskan laporan tentang kegiatan yang kamu lakukan dalam tabel yang ada di buku siswa kalian masing-masing. Sekarang, ayo mencari tahu. Amatilah gambar yang ada di samping. Gambar siapa itu? Ya, betul. Itu adalah gambar Sultan Hasanuddin dan juga Sultan Iskandar Muda. Carilah informasi tentang perjuangan para raja-raja di kerajaan pada masa kerajaan Islam atau Hindu atau Buddha, serta peninggalan-peninggalannya dan juga pengaruhnya pada wilayah sekitar. Kemudian kalian mencari informasinya di buku yang ada di perpustakaan atau media elektronik seperti gadget atau yang lainnya, atau juga bisa kalian bertanya langsung kepada guru kalian masing-masing. Kemudian setelah mendapat informasi, tuliskan jawaban kalian pada buku tugas kalian masing-masing. Nah, sekarang ayo coba kita renungkan. Apa yang kamu pelajari hari ini? Apa yang ingin kamu ketahui dari materi yang telah kita pelajari hari ini? Hal-hal baik apa saja yang bisa kamu contoh dari raja-raja pada masa kerajaan Hindu, Buddha, atau Islam? Tuliskan jawabanmu di buku tugas kalian masing-masing. Nah, kiranya cukup sekian yang dapat Bu Hoir sampaikan. Tetap semangat belajar. Kemudian jangan lupa menjaga kesehatan. Cukup sekian yang dapat Bu Hoir sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.